Sebuah minibus ludes terbakar di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada kabin mesin. Sementara itu, kebakaran minibus juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Inilah detik-detik minibus yang ludes terbakar di jalur Pantura, tepatnya di Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam rekaman kamera warga, kobaran api dengan cepat membakar seluruh bodi minibus. Pemadam kebakaran Pemkab Tuban yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Minibus yang dikemudikan Lasmuri Judi bersama istrinya berencana menuju Malang, Jawa Timur. Namun di tengah perjalanan, usai mengisi BBM, muncul asap dari bagian mesin. Kendaraan tersebut habis isi BBM, setelah isi BBM keluar dari pom sekitar kurang lebih 200 meter, kelistrikan mati, alhamdulillah bisa menepi. Setelah itu supir keluar memeriksa, ternyata di situ ada asap, ada sumber asap dan begitu cepat timbul api. Diduga kebakaran itu terjadi akibat adanya konsleting arus pendek listrik pada bagian mesin. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Area Malibu dengan plat nomor 1639. Dalam video amatir milik warga, sebuah minibus ludes terbakar di Jalan Raya Pagadangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Asap pekat mengumpul dari minibus yang terbakar. Kebakaran pada minibus diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin dan merambat ke tangki bahan bakar. Sebelum terjadi peristiwa kebakaran, minibus baru saja keluar dari bengkel. Namun di tengah perjalanan, minibus sempat mengeluarkan asap. Setelah berhenti, api mulai membesar dan membakar seluruh bodi kendaraan. Tapi nggak ada korban jiwa ya? Korban nggak ada, cuma ada sopir aja. Katanya sih baru pulang dari bengkel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa terbakarnya minibus ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Diduga berkendara dalam kondisi mengantuk, sebuah minibus terguling usai menabrak pembatas jalan bus Transjakarta. Sementara itu, seorang pengendara motor jadi korban tabrak lari di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta. Dan diduga pelaku tabrak lari adalah oknum polisi. Sebuah kendaraan minibus terguling di Jalan Letnan S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu siang. Menurut saksi mata, minibus yang dikendarai seorang pria melaju dengan kecepatan tinggi saat memutar arah dari Tanjung Duren menuju Tomang. Namun usai berbelok, pengemudi terkejut melihat pembatas jalan bus Transjakarta hingga seketika menghantam dengan keras dan terguling. Tadi mobilnya dari arah sono, dia jalannya kencang, sono belok, mentok kena itu tuh, kena trotoar, nabraknya. Oh, dekat dari arah Citraland ya dia? Iya, dari sini, kencang. Diduga sang sopir berkendara dalam kondisi mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini kasus kecelakaan ditangani kepolisian Satlantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah warga langsung menolong pengendara yang menjadi korban tabrak lari di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat dini hari tadi. Pemotor ini ditabrak oleh kendaraan yang diduga mobil dinas milik polisi. Warga langsung mengevakuasi korban ke RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Ini kan dari atas, bagi turun, kemudian yang di bagian bawah itu ada mobil yang dengan strobo ya, itu mau nyalip mobil depannya. Nah, si bapak ini kayaknya mau agak ke kiri nih, jadi dihantam lah sama mobil ini, dia nyalip. Nah, begitu jalanan kosong, dia nggak ngeh atau ngerasa atau dinabrak atau apa, dia langsung melaju kencang aja. Oh, berarti ini bapak pemotor ini keserempet ya, Pak? Iya, diserempet. Rencananya korban akan melaporkan kecelakaan ini ke polisi agar diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran, sejumlah pemudik sepeda motor mulai melintasi Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur. Sementara itu, seorang pria asal Jakarta memilih mudik dengan sepeda menuju Cilacap, Jawa Tengah.
Sejumlah pemudik sepeda motor mulai melintasi Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Perjalanan pada malam hari menjadi pilihan pemudik sepeda motor untuk menghindari panasnya terik matahari. Selain memangkas waktu, mudik menggunakan sepeda motor dinilai lebih hemat. Para pemudik sengaja pergi lebih awal untuk menghindari kemacetan pada puncak arus mudik nanti. Sebagian pemudik mengaku sudah terbiasa melakukan perjalanan mudik menggunakan sepeda motor. Mau mudik kemana, Mas? Malang, Jawa. Ke Malang? Ke Malang. Oh, ini kenapa nih lebih milih lebih awal jalannya? Ya biar nggak macet aja. Biar ngindari macet ya? Berapa jam ke Malang, Mas? 8 jam lah. 8 jam. Udah biasa naik motor? Untuk menghindari kecelakaan, para pemudik sepeda motor diimbau untuk tidak membawa barang bawaan berlebih dan tidak berkendara lebih dari 2 penumpang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Nurholis Hadi namanya, pria 54 tahun ini memilih mengayuh sepeda dari Cawang, Jakarta Timur, mudik ke kampung halaman di Cilacap, Jawa Tengah. Berharap mewujudkan mimpi bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat di kampung halaman, Nurholis semangat mengayuh sepeda di tengah deru jalanan Pantura. Dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam, diperkirakan Nurholis mencapai Cilacap dalam 3 hari ke depan. Sebagai bekal di jalan, pemudik sepeda ini menyiapkan perlengkapan darurat, mulai dari pompa angin hingga suku cadang sepeda. Untuk menghemat biaya, kantor polisi atau rest area di sepanjang Pantura menjadi pilihan. Hanya sekedar hobi saja, jadi bukan istilahnya mau bikin ngericukin jalanan, bukan. Memang sekedar hobi, mengikutin meramaikan suasana lebaran, banyak temen. Tapi kalau lagi nggak mudik, Bapak nggak berani, soalnya sepi gitu, Pak. Sementara di Subang, Jawa Barat, pemudik sepeda motor memilih pom bensin untuk beristirahat. Arif, pemudik asal Jatinegara, Jakarta Timur, membawa istri dan bayi berusia 2 bulan menuju Brebes, Jawa Tengah. Meski melelahkan, ia bersemangat karena bisa mudik tahun ini. Ia pun melapisi pakaian bayinya agar tidak masuk angin. Pertama gimana ya, yang penting kita hati-hati, terus kita fokus sama balitanya, jadi bajunya paling utama gitu aja. Perjalanan jauh Jakarta-Brebes dijalani Arif dan istri dengan hati-hati dan santai agar selamat sampai di kampung halaman. Dari Subang dan Cirebon, Yudi Heriawan, Tos Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tren pergerakan penumpang terus mengalami peningkatan seiring semakin mendekati libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Pemudik memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan harga tiket. Seperti inilah suasana antrian penumpang di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta. Setelah 2 tahun tidak beroperasi karena sepi penumpang, kini difungsikan kembali untuk membantu kelancaran mudik moda transportasi udara. Penumpang yang antri merupakan pelaku perjalanan dalam negeri yang akan mudik. Para penumpang kebanyakan rombongan keluarga yang akan menikmati Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Kebanyakan dari mereka mudik lebih awal karena menghindari kenaikan harga tiket yang lebih mahal. Di samping itu menghindari kepadatan penumpang jika mendekati Lebaran. Kalau kemarin itu pesannya sebelum ini Lebaran juga mendekati itu tiketnya standar. Kalau untuk mendekati lebih dekat dari pulang sebelum ini itu lumayan agak mahal. Lumayan ya. Tiket ya ada sedikit. Sampai 1%. Berapa, Pak? 1%. Oke, memang sebelumnya harga ke Pontianak itu di kisaran berapa dan sekarang naik jadi berapa, Pak? Kalau hari sebelumnya kemarin, kalau yang biasa bisa ada yang 500. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren pergerakan penumpang terus mengalami peningkatan. Per Kamis 22 April 2022, jumlah penumpang mencapai 96.000. Dan per Sabtu 23 April 2022, diperkirakan mencapai 101.609.000 penumpang atau mengalami kenaikan 5%. Puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan terjadi pada H-2 seiring dengan libur dan cuti bersama. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Gelombang mudik Lebaran mulai terlihat di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Pemudik juga mulai mendatangi halte Kampung Rambutan di Jakarta Timur. Sementara itu stasiun kereta api Lempuyangan di Yogyakarta juga mulai dipadati ribuan pemudik. Antusias masyarakat untuk mudik ke kampung halaman tak terbendung usai 2 tahun larangan mudik akibat pandemi Covid. Hingga Minggu malam PT KAI mencatat 11.000 penumpang berangkat ke berbagai daerah menggunakan kereta api. Di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, tiket kereta api telah terjual sebanyak 267.000 atau 75% dari total tiket yang tersedia. Untuk menghindari penyebaran Covid, pemerintah mengimbau agar pemudik tetap mematuhi protokol kesehatan. Mendukung untuk mempertahankan protokol kesehatan COVID-19 biar lebih aman aja sih. Pemudik juga mulai mendatangi Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Kenaikan jumlah calon penumpang bus mencapai 30% pada hari ini. Keberangkatan penumpang didominasi pemudik dengan tujuan Pulau Sumatera. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rio Manik, iNews melaporkan. Beginilah suasana arus mudik di Stasiun Kereta Api Lempuyangan, Yogyakarta pada H-8 Lebaran. Stasiun kereta api yang melayani kelas ekonomi, bisnis, dan kereta komuter ini mulai dipadati ribuan pemudik yang datang dari Jakarta, Bandung, Surabaya maupun yang hendak mudik ke sejumlah daerah lainnya. Kepadatan terjadi di pintu masuk keberangkatan, sehingga menyebabkan antrian cukup panjang. Para petugas PT KAI harus kerja keras ekstra untuk melayani pemudik dalam memeriksa boarding pass. Rata-rata pemudik dari kalangan mahasiswa yang hendak pulang kampung ke daerah asalnya. Iya ya, karena mumpung dengan liburan kuliah, setelah itu karena orang tua juga menyuruh lebih awal. Lebih awal itu, ini penting dari kemacetan itu ya? Iya. Di masa angkutan mudik Lebaran tahun ini, PT KAI Daob 6 Yogyakarta mengoperasikan 5 kereta api tambahan. Di antaranya Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka, dan Fajar Utama. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian pemudik mulai terlihat di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Pelabuhan Gilimanuk, para pemudik mulai berdatangan meski belum sampai menimbulkan kepadatan. Sabtu dini hari ribuan pemudik padati Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Antrean pemudik tujuan Pulau Jawa ini bahkan mengular hingga ke barisan embarkasi tiket sebelum naik ke kapal. Para pemudik bersyukur bisa kembali mudik tahun ini setelah di tahun-tahun sebelumnya tidak bisa pulang ke kampung halaman karena pandemi COVID-19. Selama pandemi ini tidak pulang kira-kira 4 tahun ya. Oh, 4 tahun ya? Oh iya. Terus bagaimana nih setelah adanya kebijakan pemerintah ini bisa mudik? Alhamdulillah atas kebijakannya pemerintahnya, terima kasih banyak ini bisa mudik berkumpul dengan keluarga kembali. Pihak Pelni Makassar mencatat sejak awal April hingga minggu ketiga 65 rute armada laut Pelni dikerahkan untuk mengangkut pemudik keluar Makassar. Jumlah rute perjalanan ini akan bertambah seiring mendekatnya hari Lebaran. Arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk juga mulai terlihat. Kendaraan pemudik tiba bersamaan dengan kendaraan barang. Meski demikian, belum ada penumpukan kendaraan baik di dalam maupun di luar pelabuhan. Diprediksi aktivitas mudik di pelabuhan ini akan terus meningkat hingga mendekati Lebaran. Warga yang akan mudik dihimbau menghindari puncak mudik untuk menghindari kepadatan. Dari Makassar dan Bali, Leo Muhammad Nur dan Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Jami Al-Huriyah kini berdiri megah dan luas di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dengan persetujuan warga, masjid ini dibangun sebagai pengganti masjid dengan nama serupa di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat melalui proses Ruwilslak dengan Yayasan Al-Huriyah. Masjid Jami Al-Huriyah di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat yang berdiri sejak tahun 1983 melalui proses ruslak diganti dengan masjid baru. Penggantian dilakukan sesuai kesepakatan dengan Yayasan Al-Huriyah. Berkurangnya jamaah dan kondisi bangunan yang tidak terawat menjadi faktor utama masjid akhirnya dipindahkan.
kami selaku penduduk asli Kebonsiri itu udah nggak memadai. Jadi masjid itu memang udah nggak layak untuk tempat ibadah, dan juga itu semua perawatannya itu kurang maksimal, udah nggak terawat. Banyak rusak sana. Lantai atas yang tadinya untuk madrasah itu dibuat gudang. Melalui PT GLD Property, Masjid Jami Al-Huriyah dibangun kembali, lebih megah dan luas dengan nilai tanah dan bangunan mencapai 18,8 miliar rupiah. Berdiri megah di Jalan Batu Merah, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Masjid Jami Al-Huriyah di bulan Ramadan tahun ini semakin diramaikan umat muslim untuk beribadah. Yang kita bawa tuh petugas-petugas juga kita bawa, seperti khotib, muadzin, bilal, tetap masih bertugas di sini. Marbotnya pun di sini. Yang sepuh gitu. Jadi kalau ada bahasa di luar enggak begitu, ini kenyataan seperti ini. Dan setiap hari Jumat itu ada pertemuan Kebonsiri bersatu. Di samping membangun masjid baru yang lebih besar, lebih megah, dan lebih mahal, GLD Property juga melakukan perluasan Masjid Bimantara dengan tambahan kapasitas dari 1.000 jamaah menjadi hampir 2.000 jamaah. Masjid Bimantara persis berada di sebelah Masjid Jami Al-Huriyah yang lama, sehingga jamaah sekitar Kebonsiri juga dapat menikmati fasilitas masjid yang besar dan lebih baik untuk beribadah. Dari Jakarta, Fikih Rian, Dandi Bernadi, dan Yudi Rizaldi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menutup Musabakoh Tilawatil Quran Nasional TNI Angkatan Darat tahun 2022 di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta. Dalam sambutannya, Kasat mengajak untuk meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah yang bersumber dari ajaran Al-Quran. Acara Musabakoh Tilawatil Quran serta peringatan Nuzulul Quran 1443 Hijriah diharapkan dapat semakin meningkatkan pemahaman dan kecintaan kepada Al-Quran sehingga mampu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah hadiah serta piala diberikan kepada peraih predikat juara dalam Musabakoh Tilawatil Quran Nasional TNI Angkatan Darat tahun 2022. Dalam kesempatan yang sama, Kasat didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ibu Rahma Dudung Abdurrahman, menyerahkan tali asih kepada 200 anak yatim dalam bentuk uang dan bingkisan serta penyerahan 20.400 bingkisan dari BRI kepada TNI Angkatan Darat. Para prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat di seluruh jajaran agar menjadi muadzin di masing-masing masjid, ya, baik masjid yang besar maupun masjid-masjid di kecamatan, ya, yang baik-baik disampaikan untuk menjadi muazzinnya. Saya sampaikan sehingga gema TNI Angkatan Darat, ya, di masjid-masjid ini akan mengumandang dan ini akan familiar kita dengan masyarakat. Mendukung percepatan program vaksinasi nasional, TNI Angkatan Laut gencar melakukan vaksinasi. 2 unit mobil vaksin diterjunkan untuk memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Dukung percepatan program vaksinasi nasional demi tercapainya herd immunity, TNI Angkatan Laut khususnya Korps Marinir gencar melakukan vaksinasi sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan sejalan dengan perintah dari Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Widodo Dwi Purwanto. 2 unit mobil vaksin dikerahkan untuk memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Mobil vaksin disiapkan di pusat keramaian seperti mal dan terminal sehingga mudah dijangkau masyarakat. Masyarakat hanya perlu menunjukkan kartu keluarga atau AKTP untuk mendapatkan vaksin. Percepatan vaksinasi Korps Marinir digelar sejak awal bulan Ramadan ini telah menghabiskan 40.000 dosis vaksin. Menghambat lonjakan kasus COVID-19 bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan langkah-langkah antisipasi. Selain vaksin booster, proteksi melawan virus juga dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan pakaian.
Lebih dari 750 paket proteksi berisi salah satunya varian Soklin terbaru. Soklin Antisep dibagikan ke warga yang isoman dan menjalani booster di wilayah Jakarta Timur Jumat pagi. Pembagian paket dilakukan usai upacara seremonial di kantor pemerintah Kota Jakarta Timur. Distribusi paket proteksi ini dilepas langsung oleh Wali Kota Jakarta Timur bersama Produk Manager PT Wings Group Indonesia. Disebar di lokasi-lokasi yang masih dianggap perlu. Kalau seluruhnya mungkin nggak kebagian ya, nggak mungkin ya. Titik-titik yang rawan yang masih kita butuh intervensi untuk penanganan COVID ini. Bagaimana kita bisa memutus mata rantainya. Yang saya sampaikan tadi, wilayah yang boosternya rendah di mana kita datangi, sambil dia booster kita kasih paket ini. Dari tahun ke tahun itu, grafik dari peningkatan kasus COVID-19 itu terjadi kalau tidak di akhir tahun, ya di waktu Lebaran, di mana kita saat ini banyak orang yang mudik ya. Jadi ini merupakan tindakan preventif dari Soklin Antisep bersama dengan Wali Kota Jakarta Timur untuk bersatu melawan virus. Gitu. Soklin Antisep hadir dengan teknologi O2 Active Power yang diklaim sebagai disinfektan yang efektif membunuh virus, bakteri, dan kuman. Dari Jakarta, Gaby Natasha, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Wamenparekraf Angela Tanusudibio menghadiri webinar nasional yang mengangkat tema perempuan menginspirasi dan berdaya di era digital. Pada kesempatan ini, Angela mengingatkan tentang pentingnya literasi pemanfaatan teknologi digital bagi perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia merupakan aktor penting bagi kemajuan bangsa. Tidak hanya berperan besar dalam mendidik generasi penerus, perempuan Indonesia juga berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, perempuan Indonesia perlu aktif dan berperan dalam meningkatkan literasi pemanfaatan teknologi digital. Apalagi 64,5% UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Teknologi akan terus berkembang, sehingga literasi digital ini menjadi sangat krusial. Saya yakin dengan meningkatkan literasi digital bagi perempuan, keluarga Indonesia akan semakin sejahtera. Pada kesempatan yang sama, Angela Tanusudibio yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi kreatif dan digital ini juga menyampaikan sejumlah program Kemenparekraf, di antaranya program pelatihan SDM sektor parekraf dan program pendampingan usaha ke platform digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pegiat UMKM hingga pelaku wisata di Sukabumi, Jawa Barat mendukung Sandiaga Uno maju di pemilihan presiden 2024. Sementara masyarakat dari berbagai desa di Karawang, Jawa Barat memberi dukungan untuk Ganjar Pranowo. Sejumlah elemen masyarakat mulai dari kalangan milenial, pegiat UMKM hingga pelaku wisata mendeklarasikan mendukung Sandiaga Uno pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dukungan tersebut datang dari gerbong pecinta Sandi Uno di Sukabumi, Jawa Barat. Sandiaga dinilai sosok yang pas dan tepat menjadi presiden 2024 dan dapat meningkatkan perekonomian dan membuka banyak lapangan kerja. Deklarasi ditutup dengan aksi bagi sembako kepada warga dan berbuka puasa bersama. Sementara di Karawang, Jawa Barat, ratusan masyarakat dari berbagai desa menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo maju menjadi presiden 2024. Ketua Des Ganjar Jawa Barat, Iding Jainuddin, mengatakan Ganjar dikenal salah satu pemimpin yang dekat dengan pemerintahan desa serta masyarakat bawah. Saat ini Des Ganjar Jawa Barat telah terbentuk di 7 kabupaten, di antaranya di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Majalengka, dan Purwakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Film yang mengangkat skandal Watergate pekan ini tayang perdana, dibintangi Julia Roberts dan Sean Penn. Anyus Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara. Usai jeda.